Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima.arya.duta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak, kayak tolong orang Pak, Pak, tolong Pak, tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun namanya Semua Pak kita Pak. banyak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak, tolong segera Pak. Tolong Indonesia kami, Pak. kuat Pak, tolong. Segera Pak, segera Pak, Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak, bawa Tolong Pak. Saya Robiin Pak dari Indramayu ini, Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak, saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online.
Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_arya_duta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong Indonesia kami, Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak. Pak. Segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. Tolong Bang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin digapari. Pak dari Indramayu ini. Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_arya_duta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami,
Tolong kami Pak di Myanmar Pak. Kami disekap, Kita disiksa bebaskan kami Pak. Pak. Udah 2 tahun Pak. Tolong Pak. Bebaskan kami Pak. Tolong bebaskan Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. Tidak tekanan Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak. Pak. Segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia. Tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin digapkari. Pak dari Indramayu ini. Jo dari Kalimantan. Kalimantan. Dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak. Segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak. Kami disekap, Kita disiksa bebaskan kami Pak. Pak. Udah 2 tahun Pak. Tolong Pak. Bebaskan kami Pak. Tolong bebaskan Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak. Pak. Segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia. Tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak digapkari. dari Indramayu ini. Jo dari Kalimantan. Kalimantan. Dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak. Segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain,
di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robi In dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robi In kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robi In selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robi In, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robi In untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robi In. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robi In dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robi In dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Anak Pak. kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak, Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak, saya Tidak Robi pernah In Pak dari dinafkahi. Indramayu ini, Jo dari Kalimantan. Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robi In, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robi In diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robi In ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robi In menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robi In dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robi In kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robi In selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robi In, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robi In untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robi In. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robi In dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. nggak manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak, 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak didaftarin. dari Indramayu ini. Joel dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang nggak Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak, 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak didaftarin. dari Indramayu ini. Joel dari Kalimantan. Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat.
Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong bebaskan Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. nggak manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini Pak. udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong Indonesia kami, Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak. Pak. Segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak, 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak dari dinafkahi. Indramayu ini. Jo dari Kalimantan. Kalimantan. Dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak. Segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin.
Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak, Kecil. kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak, Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak, saya Tidak pernah Robiin Pak didaftarin. dari Indramayu ini, Joel dari Kalimantan. Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak, Kecil. kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak, Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak, saya Tidak pernah Robiin Pak didaftarin. dari Indramayu ini, Joel dari Kalimantan. Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia.
Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Bebaskan kami Pak. Tolong Bebaskan Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. nggak manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini Pak. udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong Indonesia kami, Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak dari dinafkahi. Indramayu ini. Jo dari Kalimantan. Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut.
Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Anak Pak. kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. Tolong Pak. Saya Robiin Pak dari Indramayu ini. Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Anak Pak. kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong Indonesia kami, Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. Tolong Bang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak dinafkahi. dari Indramayu ini. Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar.
Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_arya_duta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. nggak manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong Indonesia kami, Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak. Pak. Segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. Tolong Bawang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak dinafkahi. dari Indramayu ini. Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_arya_duta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin.
Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak didaftarin. dari Indramayu ini. Joel dari Kalimantan. Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_arya_duta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan, membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak didaftarin. dari Indramayu ini. Joel dari Kalimantan. Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia.
Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Bebaskan kami Pak. Tolong Bebaskan Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. nggak manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini Pak. udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong Indonesia kami, Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak. Pak. Segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak dari dinafkahi. Indramayu ini. Jo dari Kalimantan. Kalimantan. Dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak. Segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut.
Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak, Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. Tolong Bang. Pak, saya Tidak pernah Robiin Pak dinafkahi. dari Indramayu ini, Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_arya_duta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak, Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. Tolong Bang. Pak, saya Tidak pernah Robiin Pak dinafkahi. dari Indramayu ini, Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih.
Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan, membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong Indonesia kami, Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak dinafkahi. dari Indramayu ini. Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan, membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu.
Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Bebaskan kami Pak. Tolong Bebaskan Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang Pak. nggak manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak dari dinafkahi. Indramayu ini. Jo dari Kalimantan. Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak. Saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui sebuah rekaman video berdurasi sekitar 53 detik yang diunggah ke akun TikTok @panglima_aryaduta. Video tersebut diunggah sekitar 4 hari yang lalu. Video ini juga telah ditonton lebih dari 5 juta kali hingga Jumat 17 Januari 2025. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan membenarkan bahwa dalam video yang viral itu adalah Robiin selaku ex-anggota DPRD Indramayu. Menanggapi video permintaan tolong dari Robiin, pemerintah daerah disebutnya tidak tinggal diam. Asep menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan keluarga Robiin untuk mencari informasi lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI setempat mengenai situasi Robiin. Asep mengatakan bahwa progres penyelamatan Robiin dan WNI lainnya masih dalam tahap menunggu perkembangan lebih lanjut. Dinas Tenaga Kerja Indramayu berencana untuk mengirimkan surat kembali ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengajukan hal serupa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI untuk mendukung upaya penyelamatan Robiin dan kawan-kawan. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Bebaskan kami Pak. Tolong Bebaskan Pak. Kecil. Kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak kayak Tolong, orang nggak Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Tolong. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lamanya Semua Pak kita Pak. tidak tekanan Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong segera Pak. Tolong kami, Indonesia Pak. kuat Tolong. Pak. Tolong. Segera Pak, Pak. segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak. 2 Tolong orang. Pak. Saya Tidak pernah Robiin Pak dari dinafkahi. Indramayu ini. Jo dari Kalimantan. Kalimantan,
dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak, saya Tolong Pak. Pak, segera. Terima kasih. Ex-anggota DPRD Indramayu periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, yakni Robiin, kembali menjadi perhatian publik seusai minta pertolongan ke pemerintah Indonesia. Diketahui ia menjadi salah satu di antara 4 warga negara Indonesia atau WNI yang mengaku disekap hingga disiksa di Myanmar. Robiin diketahui berasal dari Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Kasus yang dialami Robiin ini mulai menjadi perhatian publik ketika pada Oktober 2024 lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyampaikan pesan minta tolong kepada rekan-rekannya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Indramayu. Dalam pesan tersebut, Robiin menceritakan kondisi memprihatinkan yang dialami dirinya dan WNI lain, di mana mereka disekap dan disiksa di Myanmar, di mana juga mereka dijadikan scammer online. Hingga saat ini, kasus Robiin dan WNI lainnya masih terus berlanjut. Robiin kembali meminta pertolongan melalui Download Tribun X